Halo, salam sejahtera buat kita semua. Bersama dengan kami di acara Ngalor Ngidul, ngobrol ala Palur. Nah, nanti kalau saya bilang ngalor ngidul, semuanya sama-sama. Gas, Lur. Gitu ya, siap ya? Siap. Siap. Ngalor ngidul, Gas, Lur. Wah, tepuk tangan buat kita semua. Wah, hari ini saya pribadi sungguh sangat senang sekali. Hati saya bergetar luar biasa. Wah. Bersama dengan Romo, gembala kita yang sangat kita cintai dan kita banggakan. Iya, Romo Markus Widyoko PR. Iya, selamat datang Romo. Terima kasih. Iya, ini kami ini rindu terus disapa Romo. Iya. Saya tahu ini nanti yang nonton tidak hanya umat Palur Romo. Ya. Umat manapun juga menonton, ya, mengikuti dari awal pertengahan sampai akhir. Nah, Romo, saya tuh kalau berkali-kali mengikuti Romo tuh kan punya salam Ya. yang sangat jadi ciri khasnya Romo. Ya, ayo Romo, ini kami diajak sama-sama Romo. Dikenalkan dengan sapaannya Romo. Ya. Iya. Mari bersama-sama. Iya. Salam sehat, semangat, sejahtera, jangan lupa bahagia. bahagia. Jadi Ya. teman-teman, kita semua tuh harus semangat. Nah, dengan semangat maka ada kebahagiaan dalam diri kita. Saya percaya Amin. semua kita di sini semangat, kita juga bahagia. Wah. Masih ada salam yang lain lagi. Apa ini, Romo? Nanti apa kabar? Yap. Nah, jawabannya kan baik. Ya. Nah, baik, sehat. Yap. Luar biasa. Luar biasa. Nah, Oke. Baik baik itu ada artinya. Apa ini? BAIK. Ya. Bahagia, aku ikut Kristus. Oh. Ini kalau untuk adik-adik itu biasanya bahagia, aku ikut Kristus. Nah, ini. Oh, oke. Oke. Itu teman-teman, jadi bukan BAEK. Saya ingat waktu kecil dulu tuh, BAEK itu apa? Bau Ini maaf saudara, ini maaf. Ya, apalagi Romo itu? Ada enggak selain itu Romo? Oh, tadi kan salam sehat ini ya. Sekarang baik kalau kita juga salam yang lain. Salam sehat, semangat, penuh semangat. Ya. Semoga berlimpah berkat itu. Oh, Nah, iya. salam sehat, sehat, Ya, semangat, berlimpah berkat. Nah, ini. Wah. Semoga kita di masa pandemi ini tetap penuh berkat. Betul, ya. Itu kerinduan kita semua bahwa di masa pandemi ini kita tetap berlimpah dengan berkat Tuhan. Karena kita tahu di dalam Tuhan itu ada pembedaan. Berkatnya melimpah. Nah, ini Romo, kita itu kepo. Ya. Tentang kondisi sekarang kita tahu ya bahwa pandemi ini melanda semuanya. Ya, seluruh kalangan masyarakat, perekonomian terdampak. Bahkan ini tidak hanya melanda di negara kita saja, seluruh dunia juga ikut terdampak. Nah, namun Romo, nah ini kami tuh pengen tahu nih ceritanya Romo, ya, pengalaman Romo selama ini ketika sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Sekarang ini tentu kan mengalami beda ya rasanya. Romo. Ya, ini kami pengen dengar Romo. Ini gimana Romo? Ya, saya sendiri juga merasakan perbedaan yang sangat beda sekali. Dulu kalau hari Minggu seperti sekarang ini kan dulu setelah misa adik-adik yang piut ada kumpul, ada kumpul, remaja ada kumpul, itu kan kelihatan di sekitar gereja ini ramai. Sekarang sepi. Waduh. Nah, ini kalau harian juga begitu, kadang ada rapat-rapat, ada pertemuan sepi. Waduh. Ini tentu bikin sedih. Tapi juga tidak boleh larut dalam kesedihan. Saya sendiri juga bagaimana ini mau ditumbuhkan terobosan-terobosan baru. Ya. Nah, itu. Kalau saya sendiri harian, itu biasanya tetap misa pagi, untuk mendoakan umat Palur. Itu kan sejahtera umat Palur. Walaupun itu mungkin tidak diketahui umat Palur, tapi memang tugasnya seorang Romo paroki yang mendoakan umat Palur tiap pagi atau bisa siang atau malam, tapi dalam misa harian itu didoakan. Jadi
mungkin tidak tahu, banyak umat ini kesempatan beritahu gitu. Iya. Mulai dengan seperti itu. Kemudian saya sendiri banyak waktu kosong, kalau dulu sore bisa ke lingkungan, sore malam itu sekarang tidak ada. Tapi kesempatan untuk belajar, saya sendiri belajar tentang YouTube juga. Belajar banyak hal dari YouTube itu. Tidak hanya iman tetapi juga banyak hal, misalnya tentang hidroponik, tentang segala macam itu banyak yang belajar, mengelola sampah, terus kemudian buat pupuk itu banyak belajar dari YouTube sebenarnya, banyak itu kesempatan untuk belajar. Ya. Seperti itu kira-kira lah. Ya. Nah, ini yang perlu saya tegaskan ini, bahwa kalau misalkan dari rekan-rekan, dari teman-teman, saudara-saudari sekalian bilang, wah aku tuh susah, ndak ada sing doain aku. Nah, Romo tadi cerita tiap hari mendoakan kita semua. Ya, biar sejahtera lahir maupun batinnya. Wah, itu batinnya betul. itu terutama tetap kuat di tengah situasi yang tidak mudah ini ya. Ya, betul ya. Itu mari sama-sama kita bilang terima kasih Romo. Sama-sama. Iya, Romo kita itu di sini cuma satu, harus disayang-sayang, harus dicintai, atau biar betah, biar kerasan. Ya. Terus tadi saya mengutip tentang belajar. Jadi di pandemi seperti ini ternyata juga ada nilai plusnya ya Romo ya. Mungkin kalau dulu kita lebih banyak berkegiatan ya, sehingga waktu untuk belajar jadi berkurang. Tapi ini jadi kesempatan ya Romo ya, untuk kita belajar lebih lagi dan kita bisa berhasil lebih baik dari sebelumnya. Iya. Terus ada lagi enggak Romo kegiatannya Romo? Tadi yang belajar tadi, mungkin saya cerita dulu tentang semangat belajar. Pertama tentang lingkungan hidup tadi ya. Itu sebenarnya saya juga belajar dari YouTube itu. Belajar tentang tadi hidroponik, tentang membuat pupuk cair. Ini yang terbaru ini membuat namanya itu ekoenzim ini. Apa ini? Ya, ini di Solo makanan apa ini ekoenzim nih? Ini di Solo itu lagi gencar-gencarnya ternyata ini memperdalam ekoenzim, tapi bukan untuk bisnis sebenarnya. Ini tapi untuk mencintai bumi ini. Ekoenzim itu apa? Kadang orang bertanya. Ekoenzim itu suatu larutan. Larutan yang dibuat dari justru memanfaatkan sampah-sampah organik, entah itu buah-buahan, sayur-sayuran. Terus dicampur dengan air tentu saja, dan juga tetes tebu atau gula merah dan seterusnya. Ini nanti difermentasi di suatu wadah 3 bulan ini jadi. Dan tampaknya juga bagus ini cairannya, ini tidak hanya untuk pupuk tetapi juga untuk desinfektan, untuk membersihkan. Ini di pandemi ini kan membersihkan dari virus-virus itu, disemprotkan ke udara, ke lantai, bisa untuk mencuci lantai ini bersih, kompor dan segala macam. Bahkan itu juga larutannya itu ada bagiannya yang untuk membersihkan luka-luka itu, gatal-gatal, macam-macam itu, ternyata banyak sekali efeknya. Tapi tidak boleh diminum ya Romo. Itu tidak boleh diminum. Padahal rasanya seperti alkohol. Menarik itu. Itu salah satunya saja. Tentang sebelum ini membuat pupuk cair. Tapi tampaknya lebih menarik yang ini. Ya, ekoenzim. Jangan ditambah K ya. Nah, selain itu tadi ini mumpung bicara tentang lingkungan hidup, itu sebenarnya saya sendiri membingkai dari belajar dari Bapak Paus Fransiskus, supaya sebagai orang beriman ya belajar lingkungan hidup dari ajaran gereja itu. Bapak Paus Fransiskus itu kan membuat atau menerbitkan ensiklik ajaran sosial gereja. Itu ensiklik itu ajaran sosial gereja tentang Laudato Si. Barangkali pernah ada yang mendengar Laudato Si. Apa itu Laudato Si? Itu kata-kata Latin, pujilah Tuhan itu. Pujilah Dia, pujilah Tuhan itu. Bapak Paus itu mau menyampaikan bahwa bumi kita ini menjadi harapannya menjadi rumah bersama. Bersama. Kita punya rumah, ruangan ini juga ini tempat tinggal kita supaya nyaman, supaya menarik ya, dipelihara, ditata. Begitu juga dengan bumi kita ini, supaya nyaman kita tinggali bersama ya harus dirawat, dijaga, ditata begitu. Maka sebenarnya gerakan apapun itu lingkungan hidup perlu kita kembalikan. Tadi semangatnya bahwa bumi ini milik kita bersama, kita jaga, kita rawat seperti itu. Seperti itu kira-kira. Itu ajakan Paus, karena kan bagaimanapun bumi kita ini titipan Tuhan, bukan milik kita, tapi diciptakan oleh Tuhan baik adanya. Kalau kita kejadian itu kan diciptakan baik adanya, maka tugas kita supaya tetap baik adanya, bukan malah rusak, kotor atau hancur. Nah, itu
Maka tugas kita ya menjaga merawat itu. Selain tadi tentang enzim itu tadi, terus tadi kalau teman-teman semua masuk di komplek Gereja Palur kan, kalau dari luar itu panas ya. Kalau siang-siang itu kelihatan sejuk. Nah ini bapak-bapak itu juga berjuang supaya lingkungan menjadi asri. Makanya banyak tanaman ya itu. di gereja ya. Iya itu. Maka entah besar entah kecil. Ya. Di altar pun dengan tanaman-tanaman hidup itu ada spiritnya. Tadi spiritnya ya mencintai lingkungan hidup supaya nyaman, supaya terpelihara. Itu hidup semua ya Romo ya. Hidup ya. Bukan imitasi kan itu. Ya itu perjuangan supaya nyaman bersama itu apa ya? Sebagai lingkungan itu nyaman untuk didiami itu. Oh iya. Jadi kita menyatu dengan alam. Ya begitu. Di gereja pun menyatu dengan alam. Sampah-sampah juga tidak dibiarkan berantakan begitu saja, tapi ada dipisah itu juga ya, ada bank sampah itu bank sampah di belakang gereja itu kan bank sampah, dipilah-pilah sampahnya, bahkan nanti dipilah-pilah itu juga pula nilai jual ekonomi, nilai ekonomi nanti kembali untuk nanti mendukung tadi gerakan penghijauan di sekitar gereja tadi seperti itu. Ada ikan, ada di sana ada hidroponik. Sebenarnya apapun yang dibuat itu arahnya supaya menjadi tempat kita ini tempat yang nyaman untuk didiami. Laudato Si, pujilah Dia dengan mencintai pemberiannya, yaitu lingkungan yang kita diami ini. Itu seperti itu arahnya. Wah, hebat sekali ya. Jadi kalau teman-teman, saudara-saudari sekalian yang mungkin belum pernah ya ke gereja atau mungkin sudah lupa ke gereja, datang ke sini Paroki Santa Maria Dangat Surga, nanti jalan-jalan lihat itu akan ada banyak tanaman. Saya lihat tuh ada ikan nila kan. Terus nanti juga ada tempat pengolahan sampah seperti itu. Macam-macam sekali. Ada hidroponik. Hidroponik juga. Itu juga belajar dari YouTube. Saya bukan belajar dulu tapi justru karena pandemi ini tertantang untuk pengen mencoba. Itu dulu kangkung itu ya Romo. Ada kangkung. Bapak Ibu juga pernah menikmati. Itu seperti itu ya. Itu hasil dari belajar dari YouTube. Bukan belajar dulu tapi dari YouTube. Karena masa pandemi ini waktu kosong terus ya itu belajar dari YouTube. Bagaimana membuat instalasinya, menanamnya. Nah, itu harapannya sebenarnya harapan saya besar ini. Itu bisa umat bisa menjadi contoh, percontohan lah. Percontohan nanti bisa mencoba umat, beberapa memang sudah ada yang mencoba. Itu harapannya nanti mengembangkan semangat itu pun hasilnya dibagi, nggak pernah ada dijual atau enggak, tapi harapan saya dibagikan, dinikmati bersama itu. Nilai berbaginya itu yang penting sebenarnya. Harapan saya itu kalau pada mencoba itu benihnya bisa berbagi, hasilnya bisa berbagi. Nah itu harapannya. Juga hasilnya kalau hidroponik itu kan bersih, sehat, rasanya enak. Nggak tahu Bapak Ibu dulu masak enak, menikmatinya. Lembut, manis ya, itu. Lembut, manis, bersih yang penting dan sehat tentunya itu seperti itu. Itu nanti yang periode selanjutnya bisa dibagi-bagikan kepada umat yang belum dapat. Nanti boleh Romo saya ngerasakan Romo. Nanti matur untuk masak mie. Apapun bisa ya Romo ya itu. Wah, jadi cukup luar biasa, tidak hanya tanaman. Dari kegiatan yang Romo teladankan, Romo contohkan ke kita semua itu juga membuat benih juga ya. Nah, nanti bisa dipakai untuk beberapa lahan yang lain barangkali ya, seperti itu. Berbagi benih tadi bagikan ke yang lain, dicoba itu juga ini menanamnya. Ya dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk umat. Untuk Tuhan akhirnya untuk juga. Tuhan juga. Ya seperti itu. Itu salah satu kegiatan yang kaitannya Laudato Si ya. Jadi cukup sungguh sangat menarik. Saya rasa itu juga bisa diterapkan di rumah masing-masing. Biar itu tidak hanya di lingkungan gereja saja, tapi di rumah juga bisa diterapkan karena soal menanam. Betul. Tanaman-tanaman hias itu kan kalau rumahnya hijau, segar itu kan nyaman di rumah. Betul. Bisa untuk refreshing, untuk segar pikirannya itu. Betul sekali. Ya itu tadi sekilas tentang Laudato Si. Nah, saya itu juga kagum terus terang, saya mewakili umat. Saya juga bangga terhadap umat Palur karena saya lihat di masa pandemi ini gereja tetap produktif ya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
Saya tahu ada beberapa umat maupun yang di dalam gereja dan juga masyarakat di luar gereja yang merasakan daripada peran dari paroki Palur sendiri. Nah, ini bisa ndak Romo diceritakan apa sih yang dilakukan itu tentang kegiatannya itu? Kalau situasi pandemi ini ya tentu berkaitan dengan bagaimana kita peduli pada mereka yang terpapar COVID maupun karena akibat pandemi ini dalam hal ekonomi juga terganggu dan seterusnya. Ya dulu awalnya ketika pandemi itu ya berbagi semacam masker, terus hand sanitizer, dan yang lainnya seperti itu yang sederhana bagi paket kebutuhan pokok dibagi-bagi ke bagi dulu, di jalan-jalan bersama dengan OMK dengan tim tanggap darurat ya. Waktu itu kita bagi-bagi masker di jalan-jalan, bagi-bagi beberapa hand sanitizer, mungkin juga makanan-makanan itu juga sempat kita kerjakan juga. Nah, ketika banyak umat maupun non umat itu yang terpapar COVID, itu saya berpikir bahwa kita mesti membantu tidak hanya umat sendiri, umat saja itu, tapi juga yang non umat itu. Maka yang supaya bisa mengenal langsung itu ya yang terpapar itu ya yang perlu diperhatikan. Maka kemarin juga apa yang mereka butuhkan itu yang terpapar biasanya ada laporan yang non Katolik maupun non Katolik yang banyak itu ya kebutuhannya apa mereka, entah vitamin, buah-buahan, barangkali kebutuhan pokok. Dan seterusnya. Mereka begitu ada laporan langsung beri bantuan sesuai dengan permintaan mereka apa yang dibutuhkan. Itu kita berusaha tim tanggap itu membantu seperti itu. Dan sebagai juga sarana bagi saya ini menjalin persaudaraan dengan umat non Katolik karena memang banyak yang dibantu yang non Katolik ini. Maka itu tadi kalau yang non Katolik merasa juga ada tersapa itu ya puji Tuhan kita ikut walaupun kecil kita ikut ambil bagian peduli itu saya rasa itu sesuatu yang baik gitu. Bentuk sapaan kasih itu. Betul. Ada enggak Romo cerita atau kesaksian orang yang selaku penerima bantuan yang dari kita terus sampai kepada Romo itu ada enggak Romo? Oh, yang saya pernah beberapa kali mendengar ya. Itu terima kasih pada gereja. Itu yang non warga Kristiani ya, itu mengucapkan terima kasih sudah diberi perhatian, diberi bantuan itu banyak sering itu terdengar seperti itu. Terima kasih. Ya ini terima kasih ya. Kami juga merasa senang gembira sebagai bagian dari gereja paroki Palur ini ikut memberi perhatian sapaan begitu. Jadi saya yakin sih orang tetap tersapa dengan apa yang kita meskipun kecil ya diberikan itu ya. Ya, oke. Ada enggak Romo kegiatan lain? Saya dengar kemarin gereja sowan ke kakek nenek itu juga. Oh iya, ini kan Romo? Tahun pertama dicanangkan oleh Bapak Paus Fransiskus hari kakek nenek itu ya pas beberapa minggu yang lalu itu. Nah, paroki kita ini mungkin hanya sedikit paroki yang melakukan itu memulai gitu tapi ini termasuk kalau kita memberikan sapaan bagi kakek nenek selain didoakan di gereja, didoakan dalam Ekaristi, kemudian membuat bingkisan-bingkisan terus disampaikan kepada kakek nenek ketika berjumpa dengan kakek nenek di masa pandemi ini ya mereka didatangi itu senang gembira. Tentu dengan protokol kesehatan ya. Terus kemudian berdoa bersama dengan mereka, diberi bingkisan. Ini juga bukan bingkisannya yang penting tapi bagaimana sapaan kasihnya itu yang dirasa oleh kakek nenek itu merasa diteguhkan, senang. Diperhatikan. Ini kan maka ya kita perlu berterima kasih pada kakek nenek kita, pada mereka itu generasi-generasi yang menurunkan kita. Kita perlu memberi hormat sapaan itu sebagai rasa terima kasih atas kehadiran mereka, atas pemberian Tuhan. Pribadi mereka itu pemberian Tuhan yang perlu kita syukuri kehadirannya gitu. Itu kira-kira luar biasa sekali. Itu sedikit kegiatan yang dikerjakan. Romo, kita nyerpu dulu. Mari. Dulu. Seger Romo ya. Waduh, ngobrol panjang sambil minum air segar. Air surga. Oke, itu tadi tentang kakek nenek ya. Iya, sapaan-sapaan itu. Betul. Saya juga ingat itu selentingan-selentingan dengar-dengar juga ya tentang lapak itu gimana Romo itu? Oh iya, Lapa itu sebenarnya paroki punya harapan memberikan dukungan, sapaan, motivasi untuk usaha-usaha kecil yang ada di paroki Palur. Maka dibuat grup Isinya WA. apa itu?
Isinya mereka yang punya usaha-usaha dagangan Ya. atau entah jasa juga, tidak hanya produksi barang tapi Ya. jasa juga bisa ikut dalam grup itu. Grup itu sebenarnya tidak hanya untuk bagi mereka yang punya usaha, Betul. tetapi juga umat semua sebenarnya diharapkan untuk masuk dalam grup itu, supaya harapannya itu bisa ngelarisi, umat itu bisa ngelarisi Ya. produk jasa Oh. umatnya sendiri. Itu harapannya, tidak hanya dibuat untuk mereka yang punya usaha, tapi justru harapannya umat ikut grup. Wah. Nanti misalnya saya butuh, misalnya ya butuh cari susu segar, cari itu Wah. madu, di Wah. situ, atau jasa, ini AC saya rusak, Wah. atau kulkas saya rusak, di situ Betul. ada yang bisa reparasi. Wah, itu luar bisa biasa, bagus banget bisa itu. ngelarisi Ya. usahanya umat sendiri begitu. Wah. Entah jasa, entah itu juga produk barang, seperti Wah, itu itu. harapannya. Artinya memang harapannya tidak punya harapannya itu yaitu tadi untuk berikan ngelarisi umat sendiri, sekaligus dukungan motivasi untuk umat yang usaha itu, seperti itu. Ya. Harapannya sapaan-sapaan seperti itu. Wah, itu cukup luar biasa Iya, saya rasa. harapannya begitu. Hmm. Jadi bisa memotivasi umat kita Jadi sendiri. saling lah ya, Ya, apa saling yang mendukung. apa yang kita butuh masuk grup itu saya Iya. rasa apa-apa ada. Karena Iya. kan cukup beragam ya. Para yang punya usaha sendiri di rumah masing-masing atau di umat sendiri punya banyak sesuatu itu, saya rasa itu cukup bagus. Nah, ini pertanyaan saya, Romo. Gimana caranya masuk ke grup itu tuh gimana? Jadi kan barangkali iya. ada umat yang pengen masuk, itu gimana? Ya, sebenarnya bisa kontak, kan ada Mas Kliwon. Kontaknya pasti umat Palur Mas punya. Kliwon. Itu kontak Mas Kliwon. Atau sebenarnya ada tautan-tautannya itu yang bisa nanti dimasuk ke situ. Atau Pak Budi PSE dan seterusnya. Harapan saya itu semua umat Palur ya ikut grup itu, supaya kita butuh apa Mantap. enggak usah cari ke tempat yang lain, cari di punya umat sendiri, ngelarisi umat sendiri. Itu kan Ngelarisi sendiri lebih iya, bagus. lebih bagus. Ya. Iya. Wah, itu luar biasa. Saya rasa Maka bisa umat gitu. yang belum bergabung silakan bergabung. Nah, ini Jika ajakan habis Romo. ini langsung masuk ya. Wah, boleh bergabung. langsung Masuk. saya telepon Mas Kliwon. Iya, oke. Langsung masuk. Grup Ya. WA itu, grupnya Ya. itu. Ya, itu kalau yang sedang butuh jodoh gitu difasilitasi Nah, nggak, Romo? ini perlu dibuat grup baru ini. Grup Biro Jodoh. Nanti ya nanti Dika tidak usah masuk grup itu, nanti saya carikan. Tapi Romo jangan nyari lah, Romo. Oh, enggak. Tapi saya nyarikan ya. Oh ya. Romo bolehnya kapasitasnya untuk mencarikan, tapi Romo tidak boleh cari. Memang sudah punya belum? Wah. Nanti biar nyarikan. Belum 2 Romo. Wah, bahaya itu, jangan. Repot ini. Jangan 3. Iya. Wah, luar biasa nih pembicaraan kita hari ini, Romo. Iya. Sungguh sangat berkesan saya rasa. Mungkin dari sedikit banyak, dari awal sampai mungkin sekarang ini Iya. sesi kita mau berakhir nih. Apa yang bisa Romo simpulkan dari hal ini itu, Romo, yang ingin disampaikan kepada kita semua gitu. Iya. Tadi yang saya sampaikan tentang kecintaan pada bumi kita ini sebagai rumah kita bersama, perlu kita jaga, kita rawat. Ini mesti juga menjadi gerakan bersama. Mari kita dimanapun berada mencintai lingkungan kita, dijaga, dirawat supaya nyaman untuk kita diami. Ini juga sebagai bentuk pada bersyukur pada Tuhan itu atas pemberiannya, begitu. Ini yang pertama itu. Yang pertama. Itu yang kedua, mari kita tingkatkan juga kepedulian kita pada sesama kita. Betul. Kita berikan bentuk-bentuk sapaan, perhatian, walaupun kecil. Tentu yang kecil ini di tangan Tuhan pasti akan berarti bagi sesama kita. Betul sekali. Ini bentuk-bentuk perwujudan iman. Jadi iman tidak hanya soal doa, tapi bagaimana kita mencari hidup, mencintai sesama kita. Ini bentuk-bentuk kita beriman. Tidak hanya soal doa tok terus itu. Ya, ada aksinya juga. Iya, ya. aksi nyata itu, perwujudan iman itu. Iya. Kalau doa ungkapan itu. Ya, doa ungkapan, butuh aksi nyata juga. Oke, nah mungkin Romo punya quotes gitu, yang itu bisa dibagikan kita semua untuk penyemangat di akhir sesi ini. Oh iya. Ya, apa nih, Romo? Moto saya sendiri bersama teman-teman Tabisan itu kan dari Roma 12 ayat 1. Apa itu? Itu hendaklah
kerajinanmu jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, ini apalagi di masa pandemi ini kadang saya sendiri juga merasa kendor semangatnya. Ini tersemangati untuk tidak kendor, tapi bersemangat. Rohnya menyala-nyala artinya supaya rajin, terus belajar, terus melakukan sesuatu. Mungkin juga bagi kita semua, mari kita di situasi yang tidak mudah jangan kendor semangatnya. Tetap rohnya menyala, rajin, bersemangat dan lakukan itu semuanya untuk sesama maupun akhirnya kembali untuk Tuhan. Yeah. Luar biasa, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Oke. Ya, itu sekian dari kita tentang obrolan kita hari ini di acara Ngalor Ngidul, ngobrol ala Palur. Ya, sekali lagi kita mau semangat sama-sama. Kalau saya bilang ngalor ngidul, semuanya bilang gas lur. Oke. Ngalor ngidul, gas lur. Yeay. Sampai ketemu lagi. Dadah. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love, oh no pretend. I'll be right here, baby, you know it's sink or swim. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst.